Halo sobat, selamat datang di channel Rato. Kembali lagi bersama aku Noval Khalis di sini. Nah, hari ini kita berada di pintu tol gerbang Padang Tiji ya. Nah, nanti tol ini bakal dibuka pada saat PON Aceh itu bulan September tahun ini ya. Nah, kita lihat di sini masih dalam proses konstruksi ya, atau lagi dibuat untuk gerbang tolnya. Nah, nanti kita bakal ngelewatin jalan ini berapa menit kita sampai di Selimum. Karena umumnya untuk orang Aceh itu untuk menuju dari kota Banda Aceh ke kota Sigli itu menempuh jarak yang lumayan panjang dan waktu tempuh yang lumayan panjang juga. Kita harus melewati Sare dan kemudian sampai di Sigli itu kisaran 2 jam perjalanan gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih dengan jalan tol Sibanceh ini seperti apa dan berapa lama nih perjalanannya, terutama nih untuk orang-orang Aceh. Nah, orang-orang Aceh yang memang pengen banget bisa sampai ke kota Sigli itu dengan waktu yang lumayan singkat. Nah, tadi kita sudah melewati jalan ini dari Selimum, itu kemungkinan sekitar 20 menit atau 15 menit kita sudah tiba di kota Sigli. Nah, kebetulan sekarang pintu yang lagi dikerjakan itu adalah pintu Padang Tiji, dan kemungkinan akan dibuat juga pintu kota Sigli nantinya. Oke, buat yang penasaran jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga bagikan ke seluruh teman-teman sobat semua agar teman-teman sobat dan keluarga sobat juga bisa melihat keindahan dari jalan tol Sibanceh ini. Kali ini aku berkesempatan melihat pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh atau jalan tol Sibanceh seksi 1 Padang Tiji Selimum. Sedikit cerita, jalan tol Sigli Banda Aceh atau jalan tol Sibanceh ini adalah jalan tol bagian dari jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Aceh yang dibangun berdasarkan kebijakan pemerintah Provinsi Aceh yang diperintahkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 14 Desember 2018. Dengan biaya konstruksi 8,99 triliun rupiah, tol yang juga merupakan proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai dibangun pada akhir tahun 2021. Seksi 4 Indrapuri Brang Bintang diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 25 Agustus tahun 2020. Seksi 3 Janto Indrapuri resmi beroperasi pada tanggal 26 Februari 2021. Seksi 2 Selimum Janto resmi beroperasi pada tanggal 8 Maret tahun 2022. Seksi 5 dan 6 yang menghubungkan Blang Bintang Baitussalam resmi beroperasi pada tanggal 22 Juni 2023. Nah, seksi 1 ini ditargetkan beroperasi pada bulan September tahun 2024 ini sobat, untuk memudahkan transportasi pada event Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut ke-21. Seksi 1 Padang Tiji Selimum dengan panjang 24,67 km. Seksi 2 Selimum Janto 6,26 km. Seksi 3 Janto Indrapuri 16,37 km. Seksi 4 Indrapuri Blang Bintang 14,6 km. Seksi 5 Blang Bintang Kuta Baru 7,3 km. Seksi 6 Kuta Baru Baitussalam 5,01 km. Apabila tersambung sepenuhnya, jalan tol Sigli Banda Aceh ini akan dilengkapi dengan 6 simpang susun, 7 gerbang tol, dan jumlah lajur 2x2 pada tahap awal dengan kecepatan rencana
yakni 100 km per jam. Jika seksi 1 rampung, maka tol Sigli Banda Aceh akan tersambung sepenuhnya dan dapat mengefisiensikan waktu tempuh dari Sigli ke Banda Aceh yang sebelumnya 2 hingga 2,5 jam menjadi 1 hingga 1,5 jam perjalanan saja. Informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Untuk kenyamanan bagi pengguna jalan tol, Hutama Karya juga sedang membangun 4 buah tempat istirahat pelayanan atau TIP atau rest area yang ditargetkan rampung pada kuartal 3 2024 mendatang. Jika kita lihat dari maps, jalan tol ini memotong jalan. Yang awalnya kita harus naik ke gunung ke arah Sare, jika dengan tol ini kita hanya lurus saja. Di beberapa titik kami tidak dapat menemukan sinyal handphone. Jika terjadi sesuatu di jalan tol, sepertinya kita harus menunggu petugas patroli yang lewat. Oh iya sobat, dari pantauan kami, jalan ini berada di ketinggian yang lumayan tinggi. Ada yang ditimbun dengan tanah, ada juga yang dibuatkan jembatan. Mungkin karena banyak aktivitas binatang liar di sekitar ruas tol ini. Nah, perjalanannya memang lumayan singkat, juga ini ya, pemandangan juga indah, tapi kita nggak bisa keluar ke Sare karena pintu tol Sare itu nggak ada. Jadi setelah Selimum kita masuk tuh langsung keluarnya ke Padang Tiji. Nah kemudian nanti juga ada yang gerbang Sigli tadi ya, untuk warga-warga Sigli yang mungkin punya rumah di Banda Aceh kan, bisa tuh lewat tol ini. Mungkin nanti juga banyak warga-warga kota Banda Aceh yang beli properti ya di kota Sigli. Kemungkinan seperti itu. Jadi ada yang tinggal di Sigli mungkin kerjanya di Banda Aceh. Jadi kalau kita lewat tol itu ya lumayan banyak memangkas waktu lah. Jadi seperti kita pergi kerja dari kota Banda Aceh itu sendiri ya. Nanti bakal kayak di Jakarta. Jadi orang rumah di Bogor kerja di Jakarta. Nanti mungkin gitu juga ya Pak. Dan kita hari ini ditemani oleh Wak Kun. Kita sebut saja Wak Kun. Karena dia tidak mau ditampilkan di kamera. Karena memang privacy banget orangnya. Nah, jadi jalannya ini ya lumayan mulus. Nggak banyak gelombang, tapi ada sedikit tapi nggak banyak. Nyaman lah. Kira-kira durasi perjalanan kira 30 menit 15 menit dah 20 menit. Durasi perjalanan dari pintu tol Selimum tadi itu sekitar 20 menit. Nah, kalau kalian melanggar peraturan kecepatan tuh mungkin bisa 15 menit atau 10 menit mungkin. Cuman itu tidak dianjurkan ya, karena memang tol ini maksimal itu di 100 km per jam dan dia minimal kecepatan itu di 60 km per jam. Jadi kecepatan itu sangat penting kita jaga karena untuk keselamatan kita. Terkadang kita lihat teman-teman pengguna tol lain yang sering memacu kendaraannya itu di atas 100 km per jam. Itu kalau kecelakaan atau meledak ban, itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal dan bisa berdampak buruk untuk orang lain gitu, untuk pengendara lain yang ada di jalan tol ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar lagi karena safety itu kita tidak bisa tidak bisa kita anggap sepele. Karena kenapa kilometernya itu dibatasi ya karena itu. Karena memang peraturan itu dibuat untuk keselamatan kita sendiri, bukan untuk kita untuk kita langgar gitu. Karena memang berbahaya dampaknya, itu bisa merenggut nyawa kita, nyawa
keluarga kita, dan nyawa pengguna jalan tol lainnya. Demikian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kami tetap semangat membuat konten. Terima kasih telah menonton.